Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin kami sudah mengunggah video bersama Ratu Kori dan Gus Rofi'i atau Cak Ovi dan Gus Irfan Wesi-Wesi, menceritakan tentang kronologis Ratu Kori diperdaya oleh oknum RA, yang intinya Ratu Kori ini mau mengadu, mau cari solusi, tapi yang didapat adalah diperdaya, sehingga luar biasa. Dan ternyata ini ada sesuatu yang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya. Ternyata Ratu Kori ini anaknya sudah 3. Nah, ini diundang oleh Gus Rofi'i dan diwawancarai, dan ternyata masih resmi. Itu Ratu Kori itu istri dari sosok seorang yang sangat luar biasa ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana tanggapan sang suami pada saat istrinya digitukan oleh oknum RA ini, yang niatan istrinya itu mau curhat, mau cari ilmu, cari solusi, nah, biar dituntun karena terkenal Habib itu dzurriyyah Nabi dan sering ceramah ulama, tapi yang didapat adalah musibah menurut kami. Ini luar biasa ini, bagaimana beliau menceritakan keseharian, terus luar biasa. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bareng-bareng ya. Sosok yang satu ini, yaitu Ratu Kori. Halo Kori. Halo Gus. Nah, ini Ratu Kori kalau pakai kerudung kan ternyata cantik ya. Nah, di samping saya selain ada sosok perempuan Ratu Kori yang berani mengungkap kejujuran dan kebenaran, ada sosok laki-laki yang hari-hari ini diuji sama Allah. Diujinya ini bukan sembarang ujian ini. Kalau itu misalnya di daerah timuran, kalau laki-laki ini tidak kuat imannya, maka lawannya itu akan dicincang-cincang seandainya negara ini tidak berdasarkan negara hukum. Siapa dia? Sosok tersebut, laki-laki tersebut, yang menurut saya, walaupun kami bertemu hanya 1 jam dari komunikasi tadi, sosok laki-laki ini gentleman, tangguh, dan mampu menghadapi ujian seberat apapun demi seorang istri. Ameli, ya, Ameli, Ameli, halo Mas Ameli, siap, aduh, ganteng ya kayak bintang film India ini Mas Ameli ini. Sayang ini nggak bisa senyum ini Mas Ameli ini. Nah, Mas Ameli selamat datang. Jadi sengaja teman-teman saya mengundang beliau karena ketika Kori datang ke tempat kami curhat, menyampaikan unek-uneknya setelah viral, saya tidak percaya begitu saja. Saya harus memastikan benar tidak Kori masih menyandang sebagai seorang istri, laki-laki yang hebat, laki-laki yang pemberani, dan laki-laki yang taat hukum, tidak main hakim sendiri, yaitu Ameli. Ameli, sehat ya? Bang apa Bung ini ya? Apa aja Gus? Apa aja. Bu Ameli sudah tahu ya kalau istrinya ini masih istri ya, Mbak Ratu Kori ini? Masih Surat istri. di data apa KUA ya? Oh, di catatan lembar negara masih suami istri. Iya, buku nikah juga masih. Iya, masih suami istri ya. Cuman agak renggang. Nah, informasinya kan sampai renggang, sampai apalah, sampai salah paham. Nah, pertanyaan di kesempatan ini, setelah saya tanya, apakah ini masih istri? Jawabannya masih. Pertanyaan kedua, apakah masih sayang? Nah, ini, apakah masih sayang sama Ratu Kori? Kalau dibilang sayang ya pasti ya Gus ya. Namanya juga dia ibu dari 3 anak saya. Oh, jadi 3 anak itu lahir dari kalian berdua ini? Iya. Oh. Memang ada terpikirkan
sedikit pun oleh saya dicoba dengan keadaan yang begini. Iya. Terus Bung Amin punya anak 3, yang paling besar usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang dia di Medan. Oh, di Medan. Terus yang kedua Di Serang. di Serang. Usia berapa? 3 tahun. Semua sekolah ini berarti? Belum ya? Belum. Yang paling besar tahun depan PAUD ya. Persiapan masuk SD kan kalau dulu setahun. Oh gitu. Ya, terus yang nomor 2-3 tahun, nomor 3-nya 1,5 tahun. Iya. Nah, terus kemudian Bung Ameli, harapan sebagai seorang suami itu apa sih kepada seorang istri, seorang perempuan? Ini kan lagi didengar oleh semuanya. Apa sih harapan sebenarnya yang diinginkan seorang suami itu? Istri itu harus bagaimana? Kalau menurut saya, istri harus soleha. Intinya itu. Kalau soleha itu dia pasti merangkap. Soalnya kalau udah soleha dia pasti nurut sama suami. Tahu kontraknya sebagai istri itu apa. Kalau keluar rumah nggak harus pamit menjadi harta makan, dan ya seperti istri pada umumnya lah. Iya. Nggak mulu-mulu juga saya harus. Sebenarnya nggak mulu-mulu ya. Kalau mau masak ya masak, kalau lagi malas kita beli, nggak masalah saya. Kadang saya di rumah juga bantuin. Kalau lagi dia sibuk, saya mau kadang nyuci, ngepel, nggak masalah sih. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Tapi kalau saya lagi nggak capek, tapi kalau saya capek, saya pulang tidur lah. Iya. Nah, Kori, sebelum ini menarik sebenarnya. Saya mau ngorek-ngorek lagi tentang hati dan perilaku suami kepada istri. Saya mau tanya nih sama Mas Ameng ya. Nah, menurut Kori nih, tadi kan sudah cerita nih Ameng. Menurut Kori gimana? Sosok Ameli ini itu sosok yang seperti apa? Menurut Kori ini? Menurut aku adalah suami dan laki-laki yang luar biasa. Dan dia itu tidak langsung menyudutkan saya juga gitu dengan masalah ini. Terus dia juga sangat mempunyai hati yang lapang gitu kan. Waktu diceritain. Iya, walaupun ketika kamu ditipu daya oleh oknum Habib ada di itu. Terus tapi dia masih mau mendengarkan saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya style gila gitu kan bisa aja dia melakukan hal yang gila lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia malah adalah sosok laki-laki yang benar-benar ketika kamu ditipu daya oleh oknum Habib ada di itu. Terus tapi dia masih mau mendengarkan saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya style gila gitu kan bisa aja dia melakukan hal yang gila lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia malah adalah sosok laki-laki yang benar-benar bagus menurut aku sih. Kesabaran itu sangat luar biasa gitu. Iya. Terus gini, Ratu Kori. Iya. Apa sih yang disukai dari kamu tentang sosok Ameli ini? Yang kamu sukai itu apa? Yang kamu benci itu apa dari dia? Jujur, Masya Allah, dari suami saya itu dia tidak pernah main tangan ke saya. Oh, tidak pernah KDRT ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Orang. Terus dia itu bertutur katanya lembut juga, dia perhatiannya luar biasa ya. Terus dia juga membantu istrinya dengan dalam pekerjaan rumah, membantu. Yang jarang memang laki-laki pada umumnya kan seperti itu gitu kan. Terus kenapa kok kalian ada kerenggangan dengan siapa ini Ameng ini? Iya, pada saat itu kan saya di Sumatera Utara itu ya memang kan dia sibuk kerja. Terus saya juga kan sibuk dengan urusan saya yang ngurus anak dan lain-lain. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngobrol gitu. Yang biasanya selalu bersama, usaha bersama. Jadi di situ ada miscommunication, gitu, miskomunikasi. Jadi di situ saya yang lagi galau juga. Jadi saya merasa yang namanya rumah tangga tidak mulus-mulus. Iya, betul. Jadi pada saat itu ya saya merasa suami saya ini udah sempurna, tapi kenapa pada saat itu dia mengecewakan saya, dalam arti dia kok mengabaikan saya gitu. Jadi merasa itu saya diabaikan. Oh, karena masing-masing kesibukan. Jadi misinya di situ. Nah, ketika hari ini saya pertemukan kembali kamu dengan Bang Ameng ini, perasaannya apa?
Rasanya senang, alhamdulillah senang. Ya. Terima kasih Om Gus ya sudah diundang. Iya. Nah, kembali ke Bung Amekli ya. Laki-laki mana ya yang melihat istrinya diperlakukan oleh orang lain yang tidak senonoh? Bahasa saya ini saya perhalus. Apalagi yang memperlakukan itu adalah seorang yang ngaku durian Nabi, yang ngaku ulama, yang berpenampilan seperti ulama besar, bawa tongkat, kadang-kadang begitu. Nah, menurut pandangan Bang Amekli, apa kira-kira kata yang pantas untuk laki-laki yang harusnya di saat istri sampai curhat tentang agama, konsultasi agama, harusnya kan ditolong dan diberikan solusi, tapi ternyata diperlakukan dan diduga melakukan perbuatan tidak senonoh. Indikasi tidak senonoh adalah dia ngasih kartu untuk masuk kamar Ratu Kori, tapi dia punya kartu sendiri, masuk sendiri. Ini sudah ada perencanaan begitu. Bagaimana menurut Bung Amekli? Kalau menurut saya orang yang seperti itu pasti udah jelas munafik ya. Iya. Terus nggak pantas sih untuk ceramah lagi. Nggak pantas untuk ceramah lagi ya. Iya. Soalnya ngapain juga sampai ke kamar-kamar kan? Iya. Walaupun tidak ngapa-ngapain. Walaupun tidak ngapa-ngapain. Ngapain ke kamar? Tetap itu pelanggaran berat itu ya. Iyalah, ngapain kamu masuk kamar orang? Iya, Kalau iya. kamu udah ngasih kamar nih, ya udah biarin. Iya. Ngapain kamu harus tiba-tiba masuk? Begitu. Iya, iya. Kayak kata Korea, dia memang ada niat jelek. Kalau dia memang niat jelek, pada saat si RA itu masuk, dia pasti langsung dia pengen handphone nih. Pasti langsung videoin sama dia, langsung foto. Ngapain kamu masuk ini segala macem? Cuma dia karena menjunjung tinggi durian Nabi. Dikira nggak ngapa-ngapain dia. Nggak mungkin ini akan terjadi seperti ini kan begitu. Iya. Ternyata lain di pikiran, lain di hati, lain di mulut juga gitu kan. Nggak bisa kita nilai dari apapun. Nggak ada yang bisa baca pikiran dan hati orang intinya gitu. Yang Nah, waktu istri, saya katakan istri karena kalian masih tercatat dalam lembaran negara ya, masih sah secara hukum. Nah, waktu Ratu Kori istri Bung Amekli ini cerita yang sebenarnya perilaku oknum Habib yang berinisial RA itu, apa perasaan sampai apa waktu itu ketika diceritain bahwa dia diperdaya? Menurut saya itu diperdaya, ya. Bukan suka sama suka. Saya setuju, saya setuju sama Gus. Kenapa setuju? Oke, emang dia salah. Tapi kalaupun dia salah, dia ini wanita yang mau belajar. Dia bukan ustazah, dia orang biasa, dia juga perlu dibimbing. Seharusnya yang lebih mengerti si RA. Iya, dong dia ulama. Iya, dia ngaku cucu Nabi, harus ceritanya. Dia yang harus mengerti. Betul. Tapi disudahi saja gitu. Sudah ngobrol, udah kamu tuh harus nurut gini. Dijabarin lah apa tugas istri. Udah, kamu pulang ada ongkos nggak misalnya? Iya. Sudah dikasih ongkos kan, ya udah kamu pulang ya sama anak saya. Udah nanti kalau kita mau bisnis atau apapun, bisa hubungi saya lagi. Nanti kita ketemu lagi. Suami kamu suruh ke Jawa. Beres. Kalau betul. Bisnis. Kalaupun ingin ngobrol, dia harus di tempat terbuka. Iya. Harusnya begitu. Iya. Berarti dia akan mengarahkan niat jahat. Dia akan mengarahkan ke kamar. Indikasi ini tertahu. Ya, saya juga walaupun dia salah, saya kasihan. Luar biasa. Kasihan nih, analisa saya kasihan dia. Ini luar biasa. Bijak sekali. Depresi ya pada saat itu. Tapi sekarang. Oh ya, di saat itu dia depresi. Iya, banget. Ini cerita yang sebenarnya perilaku oknum Habib yang berinisial RA itu. Apa perasaan sampean apa waktu itu ketika diceritain bahwa dia diperdaya? Menurut saya itu diperdaya. Ya. Bukan suka sama suka. Saya setuju. Diperdaya. Saya setuju sama Gus. Kenapa setuju? Oke, emang dia salah.